Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Sebelum kita mengerjakan soal, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irwan Kurniawan, nomor induk mahasiswa 2004247 dari program studi Pendidikan Teknik Bangunan, kelas A, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Pertama itu ada soal nomor 1. Yang pertama, dalam penyelenggaraan sekolah, bidang-bidang apa saja yang harus dikelola sekolah? Uraikan setiap bidang secara ringkas dan jelas. Yang pertama ini ada manajemen kurikulum, merupakan substansi dari manajemen kurikulum yang ada di sekolah. Manajemen kurikulum ini memiliki prinsip dasar, yaitu berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa dan mendorong guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Strategi manajemen kurikulum yaitu memiliki empat tahapan. Yang pertama perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian. Selanjutnya ada manajemen kesiswaan. Terdapat 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, siswa harus diperlakukan secara subjektif dan bukan objektif, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan mereka. Yang kedua, kondisi siswa dapat sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga siswa memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Dan yang terakhir, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotor. Selanjutnya, dalam manajemen personalia. Di dalam manajemen personalia ini ada 4 tahapan. Yang pertama, dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Selanjutnya, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tujuan institusional. Yang ketiga, culture dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Dan yang keempat, manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan di sekolah. Di samping faktor ketersediaan sumber daya manusia, hal yang amat penting dalam manajemen personalia ini adalah berkenaan dengan penguasaan kompetensi dari para personil di sekolah. Oleh karena itu, upaya pengembangan kompetensi dari setiap personil sekolah menjadi mutlak yang sangat diperlukan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Di sekolah, terutama berkenaan dengan kiat sekolah dalam menggali dana, kiat sekolah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan, dikaitkan dengan program tahunan sekolah, cara mengadministrasikan dana, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian serta pemeriksaan. Yang terakhir ada manajemen perawatan preventif. Sarana dan prasarana di sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, peralatan sekolah lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan, dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana di sekolah. Selanjutnya, nomor 2. Apa fokus manajemen sekolah dan bagaimana Anda menjelaskan kerangka secara tentang sistem manajemen sekolah? Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional dan tujuan kelembagaan, yang hasilnya bisa dilihat dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja yang berhasil dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk mampu melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam mengelola berbagai komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang dirumuskan. Kepala sekolah menunjukkan fungsinya sebagai dua peran besar, yaitu peran sebagai manajer dan peran sebagai pemimpin. Selanjutnya, manajemen sekolah merupakan tindakan pengelolaan dan pengadministrasian sekolah. Manajemen sekolah berarti memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan sekolah. Manajemen sekolah memiliki dua aspek, yaitu aspek eksternal dan manajemen internal. Manajemen internal sekolah meliputi perpustakaan, laboratorium, bangunan, saran fisik lainnya, sumber dana, pelaksanaan, evaluasi pendidikan, dan hubungan antar guru dan murid. Sedangkan manajemen eksternal meliputi hubungan dengan pihak luar, seperti dinas, dewan pendidikan, dan masyarakat. Tujuan utama dari manajemen sekolah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada partisipasi dalam masyarakat dan menyederhanakan birokrasi. Implementasi manajemen sekolah menuntut dukungan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas agar dapat membangkitkan motivasi kerja yang lebih produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat, serta mengefisiensikan sistem dan memberi peluang pada kepala sekolah dan guru serta peserta didik untuk melakukan inovasi dan improvisasi di sekolah berkaitan dengan masalah kurikulum, pembelajaran, manajerial, dan lain sebagainya yang tumbuh dari aktivitas, kreativitas, dan profesionalisme yang dimiliki. Selanjutnya, nomor 3. Jelaskan secara ringkas faktor-faktor yang menyebabkan suatu sekolah dikategorikan berhasil dari sisi manajemen sekolah dan berikan contoh nyatanya di sekolah. Oke. Sekolah yang berhasil atau efektif pengelolaannya menurut para ahli yaitu sekolah yang menetapkan keberhasilan pada input, proses, output, dan outcome yang ditandai dengan berkualitasnya komponen-komponen sistem tersebut. Dengan demikian, sekolah yang berhasil atau efektif dalam pengelolaannya adalah sekolah yang menunjukkan tingkat kesesuaiannya hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Sebagaimana telah ditetapkan di mana kemampuan siswanya pada keterampilan dasar yang diukur dengan tes kemampuan dan dalam proses penyelenggaraan yang terdimensi di sekolah sebagai pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi dan penuh secara langsung dalam membangun komitmen dan bekerja sama dengan semua komponen-komponen di sekolah dalam upaya mencapai keberhasilan sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin mempunyai potensi menciptakan serta berperan sebagai kekuatan sentral dalam menggerakkan kehidupan sekolah, juga memahami tugas dan fungsi dalam mengembangkan keberhasilan sekolah. Yang dikatakannya berikut adalah contohnya yaitu manajemen sekolah, yaitu manajemen antara guru-guru dan siswa yang sangat terjalin dengan baik, sehingga proses belajar dan mengajarnya juga akan sedikit lancar dan juga eh, mencapai indikator keberhasilan dari perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, nomor 4. Jelaskan pemahaman Anda mengenai kepemimpinan pendidikan dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kepemimpinan pendidikan? Yang kedua, siapa yang dimaksud pemimpin pendidikan sekolah? Yang ketiga, kenapa disebut sebagai pemimpin? Dan bagaimana cara seorang pemimpin mempengaruhi orang lain supaya mampu mencapai tujuan sekolah secara bersama-sama. Oke. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sebuah sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Di sini, siapa sih yang dimaksud dengan kepala pendidikan sekolah? Yaitu kepala sekolah. Ialah penanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga, pendidikan, dan lainnya, pendayagunaan, serta pemeliharaan sarana prasarana sebagai supervisor di sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab secara teknis akademis, akan tetapi segala kegiatan dengan keadaan lingkungan sekolah dan kondisi situasinya, serta hubungan dengan masyarakat sekitar merupakan tanggung jawab kepala sekolah.
Inisiatif dan kreatif mengarahkan kepada perkembangan dan kemajuan sekolah adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, sekolah, dan kepala sekolah harus bekerja sama dengan para guru yang dipimpinnya, dengan orang tua dan BP, serta pihak pemerintah setempat. Melalui kerjasama bagaimana sih pemimpin sekolah mempengaruhi orang lain supaya mampu mencapai tujuan sekolah bersama-sama, yaitu dengan cara banyak melakukan kerjasama dan berkomunikasi dengan baik, sehingga sangat terjalin antara kita dalam perencanaan dan prosesnya. Sehingga kita merasakan semuanya akan lebih ringan dan akan mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, soal nomor 5, jika Anda menjadi seorang guru, apakah kajian mengenai pengelolaan pendidikan akan memberikan bekal yang bermakna bagi Anda nantinya? Melalui mata kuliah pengelolaan pendidikan, yaitu merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan memberdayakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan ini sangat penting dan merupakan pondasi bagi kita calon-calon seorang guru untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari di dalam dunia kerja gitu, di lapangannya itu seperti apa. Untuk langkah awal untuk terjun di dunia pendidikan ini, bahan kajian dari pengelolaan pendidikan ini sangat bermanfaat bagi para kita calon guru untuk bisa melaksanakan pendidikan dan kita terjun langsung bagaimana merasakan pendidikan di Indonesia. Melalui pengelolaan pendidikan, banyak sekali ilmu yang didapatkan. Yang pertama itu mengenai bagaimana kita mengorganisasi pendidikan, pengertiannya itu sendiri itu bagaimana, dan juga cara mengatasinya. Melalui manajemen-manajemen yang belum kita ketahui, dan juga kita belajar agar kita mengetahui apa saja sih yang kita harus pahami sebelum kita terjun ke lapangan. Melalui mata kuliah ini, kita sebagai calon guru belajar mengenai situasional kondisi di lapangan. Jadi bisa dikatakan kajian mengenai pengelolaan pendidikan ini memberikan bekal yang bermakna bagi nantinya, karena memang sangat penting kita sebagai bekal dan pondasi untuk kita awal terjun ke lapangan. Nah, terima kasih. Sekian soal-soal yang sudah saya jawab dan kerjakan. Semoga Semoga bisa terjawab semuanya dan juga bisa cukup dirasa puas untuk menjawab soalnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.